Haji 2024, sholat berjamaah di Masjid Nabawi Madinah. Kami sholat fardu subuh, zuhur dan asyar pada hari Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 di Masjid Nabawi Madinah. Kami jam 3 harus sudah berangkat untuk sholat subuh, meskipun jarak dari hotel ke Masjid Nabawi tidak jauh, sekitar 500 meter saja. Karena semua hotel untuk menginap calon jemaah haji jaraknya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Tentu mereka juga akan berangkat lebih cepat dan dekat. Kalau terlambat bisa tidak kebagian tempat paling depan. Bahkan bisa dapat tempat di luar masjid atau pelataran masjid. Saf demi saf bila sudah penuh, maka petugas askar akan menutup menggunakan tali pembatas. Tali pembatas terus bergerak, bila sudah penuh semua saf, maka pintu bagian saf yang sudah penuh ditutup. Bila di dalam Masjid Nabawi sudah penuh, maka semua pintu ditutup dengan pagar pembatas. Yang terlambat datang setelah azan, atau di dalam masjid penuh, maka jamaah harus sholat di luar Masjid Nabawi. Namun demikian, sholat tetap mengikuti imam masjid, karena suara bacaan sholat oleh imam masjid terdengar hingga di pelataran Masjid Nabawi. Suara dari loudspeaker terdengar tanpa ada pantulan suara dan suara bersamaan, meskipun jaraknya jauh dari imam. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya As-salatu wassalamu alaik ya nasiral huda ya khaira khalqillah As-salatu wassalamu alaik ya nasiral haqqi ya As-salatu wassalamu alaik Di dalam masjid diletakkan air zam-zam berupa tangki berbentuk drum untuk buat diminum oleh jemaah. Tangki-tangki air zam-zam satu tempat jumlahnya cukup banyak dan ada di mana-mana dalam masjid. Tangki air zam-zam tersebut sudah dilengkapi kran yang tinggal tombol. Gelas kertas juga cukup banyak, bila berkurang tinggal setengahnya, akan diisi gelas kertas lagi. Tempat gelas kertas bekas minum juga susah ada tempatnya dan kalau mau penuh sudah ada petugas yang ambil.
Sebelum dan sesudah sholat air zam-zam dicek dan yang kosong diganti tangki yang penuh air zam-zam. Begitu seterusnya dan tiada henti. Jadi tidak ada kekurangan air minum zam-zam, gelas kertas dan bekas gelas kertas tiada yang berserakan. Tak jarang jemaah ambil air zam-zam menggunakan botol plastik atau lainnya untuk dibawa ke hotel tempat menginap. Meskipun di hotel sudah dicukupi air mineral botolan namun bukan air minum zam-zam. Setelah sholat subuh kami pergi ke Masjid Kuba dengan berjalan kaki. Dari Masjid Kuba ke Masjid Nabawi, kami mengejar waktu sholat zuhur berjamaah bersama Imam Masjid Nabawi di Masjid Nabawi. Di Madinah kami harus menjalankan sholat fardu berjamaah untuk arba'in 40 waktu yang tidak boleh tertinggal. Sepulang dari Masjid Kuba menggunakan angkutan umum seperti mobil golf kami langsung ke Masjid Nabawi. Kami bergegas, karena waktu sudah mendekati waktu zuhur. Kami masuk ke Masjid Nabawi melalui pintu gerbang 310 yang biasa kami lewati ketika berangkat dari hotel ke masjid untuk sholat berjamaah. Jam 10 kurang seperempat. Ya istirahatnya di masjid aja lah. Ya. Bener. Adem. Udah ke hotel. Kami memasuki area pelataran Masjid Nabawi yang luas. Payung raksasa mengembang pada siang hari dan sprayer hembusan air dan angin menjadi butiran halus berupa embun. Fungsinya untuk mengurangi panasnya sengatan matahari. Sebagian di area ini juga digunakan untuk sholat, ketika di dalam masjid sudah penuh. Setelah jam sholat, ada sebagian pada diskusi dengan rombongannya masing-masing. Di sini juga ada jemaah yang berbagi, seperti kurma dan minuman kopi hangat. Tadi Karo 8 apa? Karom 8. Oh, Karom Orang 8. di Java rumahnya. Oh, Di Java. apa? Yang gantiin Pak siapa tuh yang artinya karena Bu Haji dia damping nggak bisa jadi Karom. Oh. Sambung. Pelataran ini terlihat bersih dan berkilau. Setiap hari dibersihkan menggunakan banyak mobil pembersih debu, membasahi dan mengepel. Kemudian mobil pengangkut air zam-zam juga melewati area ini hingga masuk ke dalam masjid. Juga ada mobil pengangkut karpet ketika tengah malam. Biasanya habis sholat isya, karpet diganti dan yang lama diangkut untuk dibersihkan. Lantai masjid juga dipel menggunakan mobil pembersih lantai. Semua bekerja terkoordinir dengan baik. Jemaah YAMG datang menggunakan Masjid Nabawi ini semua gratis. Bahkan tidak ada kotak amal. Betul-betul Masjid Nabawi ini tempat ibadah dan belajar. Kami datang berhaji hanya biaya transportasi dan akomodasi saja. Pembangunan masjid terus yang tiada hentinya. Pembenahan di sekitaran Masjid Nabawi juga berjalan terus dengan tujuan membuat nyaman yang beribadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibin bushara salatan tubashshiruna biha wa lana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina wa qalafatana wa qalibatina min yawmina ajalina yawmil akhirah.
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم Aja kawe aku aja lada lan aja jahil aja ati serakan aja guru aja lada waqada angelis hati lan aja hati wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul bushra salatan tubashshiruna biha Allah وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. Celaan berkahi aja kawe aku aja lada lan aja jahil aja ati serakan. Benar Pak, kata anak saya di sini Pak. Cari itu. Aja guru
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها الله لنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى. Selesai sholat zuhur, kami pulang ke hotel untuk makan siang yang telah disediakan di hotel. Sambil istirahat sejenak untuk menanti sholat asyar. Karena jarak dari hotel ke Masjid Nabawi tidak jauh, kami selalu pulang pergi terutama selesai subuh, zuhur dan asyar. Terkadang dari sholat asyar hingga insya baru pulang. Setelah sholat zuhur, umumnya jemaah pulang ke hotel terlebih dahulu. Selain akan makan siang terlebih dahulu, juga waktu tunggu dari sholat zuhur ke asyar agak lama. Jamaah bisa istirahat sejenak. Toilet semuanya berada di bawah seperti toilet ini. Dari lantai pelataran Masjid Nabawi, turun ke bawah. Di bawah pelataran masjid juga untuk parkir mobil untuk jemaah yang bawa mobil pribadi. Ke toilet bawah bisa menggunakan tangga atau eskalator. Toilet wanita beda lokasi dengan toilet pria. Jumlah toilet juga banyak, namun jemaah yang ke toilet juga banyak, terkadang harus antri. Toilet selalu bersih karena petugas toilet juga cukup banyak. Menggunakan toilet gratis tanpa dipungut biaya, namun bila ingin bersedekah, boleh memberikan ke petugas toilet yang berada di tempat tersebut. Setelah makan siang dan istirahat sejenak, kami pergi lagi ke Masjid Nabawi untuk sholat asyar. Jarak hotel ke Masjid Nabawi tidak begitu jauh yaitu 500 meteran sampai ke pintu gerbang 310. Namun jalan tersebut cukup panas meskipun kuat menahan panas tanpa payung. Terkadang, dari sholat asyar hingga sholat isya kami tidak pulang. Apalagi sehabis sholat maghrib ke isya pasti tidak pulang ke hotel dulu. Sehabis sholat asyar terkadang kami tidak ke hotel dulu, karena khawatir istirahatnya lebablasan, sehingga tidak bisa ikut sholat fardu maghrib dan isya di dalam Masjid Nabawi. Kalau sudah demikian maka arba'in 40 waktu sholat fardu bersama imam Masjid Nabawi tertinggal. Padahal, kami tinggal di Makkah hanya 9 hari, sudah termasuk kedatangan dan meninggalkan Madinah menuju Makkah. Datang bisa saja terlambat waktu sholat fardu dan persiapan untuk meninggalkan Madinah bisa makan waktu lama atau bis sudah menjemput lebih awal. Dengan demikian bila ketinggalan satu kali sholat fardu saja, sudah gagal 40 waktu arba'innya. Apalagi, arba'in harus dikerjakan terus-menerus tanpa ada jeda waktu atau terputus.
Di dalam Masjid Nabawi juga ada bagian terpasang payung raksasa buka tutup dan kubah buka tutup dengan cara bergeser ke samping.